Perkenalkan, nama saya Jacinta Salonika Risteru dari kelas keperawatan B, tugas anatomi fisiologi sistem endokrin, mata kuliah ilmu dasar keperawatan 1, program studi keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Apa sih yang Anda ketahui tentang sistem endokrin? Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi langsung yang masuk ke dalam darah atau cairan limfae yang beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati ductus atau saluran. Di sini juga ada fungsi kelenjar endokrin. Yang pertama itu respons terhadap stres dan cedera, yang kedua itu pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga itu reproduksi, yang keempat itu hemostasion, yang kelima itu metabolisme energi. Jenis-jenis kelenjar endokrin itu yang pertama adalah kelenjar paratiroid, yang kedua itu hipofise, yang ketiga itu kelenjar tiroid, yang keempat itu kelenjar timus, yang kelima itu kelenjar suprarenalis, yang keenam itu adalah kelenjar pinealis, yang ketujuh itu adalah kelenjar pankreas, dan yang kedelapan itu adalah kelenjar kelamin. Yang pertama dalam sistem endokrin, yang pertama itu adalah kelenjar hipofise. Kelenjar ini memegang peran dalam suatu mengekskresi hormon atau ke semua organ endokrin atau sebagai pengatur kegiatan hormon yang lain. Pada hipofise diatur agar setiap kelenjar endokrin sendiri-sendiri atau bersama dapat melaksanakan fungsi dengan baik. Fungsi kelenjar hipofise dapat diatur oleh susunan saraf pusat melalui hipotalamus. Pengaturan dilakukan oleh sejumlah hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus akibat rangsangan susunan pusat. Fungsi dari hormon tiroid, yang pertama itu mempengaruhi pertumbuhan dan maturasi atau pematangan jaringan tubuh. Yang kedua itu mengatur kecepatan metabolisme tubuh. Dan yang ketiga itu ada menambah sistem asam nukleat dan RNA dan protein suatu aktif. Selanjutnya kita masuk di kelenjar paratiroid. Apa itu kelenjar paratiroid? Yaitu mengontrol kecepatan tubuh saat mengolah makanan dalam sistem pencernaan, mengatur irama detak jantung, serta tekanan darah. Fungsi dari hormon paratiroid yang pertama adalah kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Yang kedua ada fungsi dari hormon paratiroid itu mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah, mengendalikan penyerapan kalsium, merangsang pembentukan vitamin D, dan meningkatkan penyerapan kalsium di ginjal. Yang berikut ada kelenjar timus. Kelenjar timus adalah suatu sumber dari sel yang mempunyai kemampuan imunologis. Fungsi dari kelenjar timus itu ada sumber hormon yang mempersiapkan proliferasi dan maturasi sel-sel yang mempunyai kemampuan potensial mengaktifkan, dan yang terakhir adalah mengurangi aktivitas kelamin. Selanjutnya kita ke kelenjar suprarenalis. Apa itu kelenjar suprarenalis? Kelenjar ini terdiri dari yaitu bagian luar atau kontraks yang berasal dari sel-sel mesodermal dan menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid. Bagian yang disebut medula yang berasal dari sel internal yang menghasilkan katebolamin. Yang berikutnya itu kelenjar pankreas. Pankreas menghasilkan dua kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Pankreas menghasilkan kelenjar endokrin dari bagian kelompok sel yang membentuk pulau-pulau Langerhans, pulau yang terbentuk dari oval tersebut di seluruh pankreas. Dan berikut kelenjar pinealis. Fungsi dari kelenjar pinealis ini belum diketahui dengan jelas. Kelenjar ini menghasilkan strenoi internal dalam membantu pankreas, dan kelenjar kelamin berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Dan yang terakhir ada kelenjar kelamin. Kelenjar gonad adalah testis pada pria dan ovarius pada wanita, mempunyai endokrin dan reproduksi sebagai kelenjar endokrin. Testes penghasil hormon seks yaitu androgen dan sperma, sedangkan ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron saat memproduksi sel telur. Fungsi hormon testis itu yang pertama adalah merangsang hormon sperma, yang kedua itu bertanggung jawab untuk perkembangan karistik,
Yang ketiga, meningkatkan dorongan seks. Yang keempat, mencatatkan pertumbuhan pada masa pubers dan fungsi hormon ovarium. Yang pertama itu adalah estrogen. Yang kedua itu mendorong perkembangan folikel. Yang ketiga, karakteristik perkembangan seks sekunder. Yang keempat, pertumbuhan uretus dan payudara. Dan yang kelima, mendorong penumpukan lempeng epifistis. Yang keenam, progesteron. Dan terakhir, mempersiapkan rahim untuk kelamin. Sekian dari video saya untuk penjelasan anatomi fisiologi sistem endokrin. Terima kasih.